Halo semuanya, di sini kami kelompok 5 akan menampilkan video review buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan by Arthur Jefferson Maya. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Eshana Amnifu, lalu ada Dede Nomi Ardina, lalu ada Kezia Viola dan Setia Rini Wulandari, juga ada Stefani Mikael, Lisael Talusa, serta Silviana Raslin. Semua dalam arena akan membedakan dengan struktur-struktur dominan yang sudah terlegitimasi. Ketiga, menunjukkan arena atau rahna atau file sebagai ruang petarung teks kedaulatan dan teks Konfusianisme yang memiliki beberapa indikator khusus, yaitu seperti strategi konservasi, yaitu yang mempunyai upaya untuk mempertahankan wacana dominan atau doksa. Habis itu suksesi yang merupakan upaya untuk mencapai kekuasaan dengan menggunakan kapital, dan juga subversi, yaitu salah satu upaya untuk meruntuhkan struktur yang sudah matang atau dengan menawarkan reproduksi wacana. Di dalam arena selalu terjadi pertempuran wacana karena terdapat heterodoksa atau banyaknya skema-skema pemikiran dan persepsi yang dihasilkan oleh struktur-struktur sosial objektif. Dengan demikian, tergabungnya habitus dari kapital di dalam arena akan menghasilkan wacana yang dominan yang akan mencapai legitimasi, dan kekuasaan tersebut akan mempengaruhi perilaku aktor negara untuk bertindak tidak berperang di LCS, dan juga selain itu akan ditunjukkan implikasi terhadap kebijakan luar negeri Cina di LCS. Wacana Konfusianisme menjadi penting dalam wacana politik meskipun tidak seorang Konghucu yang menjadi aktor politik signifikan selama periode klasik. Nilai harmoni Konfusianisme menjadi energi pemersatu Cina sehingga berkembang dari negara yang tidak terkoordinasi menjadi negara terkoordinasi, dari asimetris menjadi simetris, dan dari tidak keseimbangan menjadi seimbang. Secara historis, nilai harmoni Konfusianisme telah melekat menjadi habit yang semakin berkembang dan semakin menjadi skema pemikiran perkembangan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa nilai Konfusianisme mendorong tingkat tabungan yang tinggi dan karenanya merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Tingkat tabungan rata-rata di Cina sekitar 50% sebagai presentasi dari pendapatan dan termasuk ke dalam salah satu yang tertinggi di dunia. Nilai-nilai harmoni Konfusianisme mendapat kapital budaya yang sangat tinggi di elit-elit politik Cina, mulai dari Presiden Cina yang pertama Mao Zedong sampai Presiden Cina ke-7 Xi Jinping. Konfusianisme menjadi pengetahuan yang terspesialis dan terpluralisasi. Selain kapital budaya, Konfusianisme yang melekat pada elit-elit politik, terdapat juga banyak cendekiawan yang terus memproduksi pengetahuan Konfusianisme. Misalnya, cendekiawan Martin Stuart Fox menyatakan bahwa Konfusius percaya bahwa tatanan sosial dan moral bertumpu pada pengakuan universal dan penerimaan hierarki sosial dan politik. Sangat penting bahwa setiap orang harus mengetahui tempat mereka di dunia, menerima tugas dan tanggung jawab mereka, dan mengenali atasan dan bawahan mereka. Pada tataran pengetahuan budaya, etika dan moral, Konfusianisme menepati nilai tertinggi dalam ilmu pengetahuan yang fokus pada perdamaian. Oleh karena itu, teks minor ini banyak dan layak mendapat bagian dalam pertarungan-pertarungan wacana pada arena pertarungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Arena pertarungan Konfusianisme tidak merujuk pada pertempuran fisik atau konflik kekerasan. Sebaliknya, itu mengacu pada persaingan dan diskusi ide-ide serta konsep-konsep dalam tradisi Konfusianisme. Konfusianisme sendiri adalah sebuah filosofi dan sistem nilai yang dikembangkan oleh Konfusius, Kongqiu di Tiongkok kuno. Dalam arena pertarungan Konfusianisme, para pemikir Konfusianisme berpartisipasi dalam diskusi dan perdebatan tentang berbagai aspek ajaran Konfusianisme. Mereka mungkin membahas konsep-konsep seperti etika, tata sosial, hubungan manusia, pendidikan, dan kebijaksanaan. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Konfusianisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertarungan dalam konteks ini lebih bersifat intelektual dan para pemikir Konfusianisme berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemahaman mereka tentang ajaran-ajaran Konfusianisme. Mereka mungkin mempresentasikan argumen, saling menantang, dan mencari pemahaman yang lebih baik melalui dialog dan penelitian.
arena pertarungan Konfusianisme sering kali terjadi dalam bentuk seminar, konferensi forum, diskusi, atau bahkan melalui tulisan dan publikasi. Ini adalah wadah yang penting bagi para pemikir Konfusianisme untuk berbagi pemikiran mereka, bertukar ide, dan mendorong perkembangan pemikiran Konfusianisme yang lebih maju. Namun perlu dicatat bahwa pertarungan dalam hal ini bukanlah konfrontasi atau perang fisik. Lebih tepatnya itu adalah kompetensi intelektual dan kolaborasi untuk memperdalam pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Konfusianisme dalam masyarakat. Kawasan Laut Cina Selatan meliputi wilayah yang sangat luas dan memiliki sejarah penguasaan yang berganti terus. Oleh karena itu, di wilayah ini sering terjadi benturan kepentingan. Kekayaan alam yang dimiliki Laut Cina Selatan juga menimbulkan konflik multilateral yang memungkinkan terjadinya perang terbuka antar negara. Konflik di kawasan Laut Cina Selatan merupakan sengketa yang menyangkut kedaulatan teritorial negara-negara yang berdaulat yang sampai saat ini belum selesai penyelesaiannya dengan cara diplomasi. Seperti yang dikatakan oleh Sir Ernest Shaw, bahwa diplomasi merupakan penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antara pemerintah negara merdeka dan melakukan bisnis antar negara dengan cara damai yang tidak berhasil diterapkan. Namun hal tersebut yang membuat Laut Cina Selatan menjadi unik karena dari adanya konflik dan kegagalan diplomasi, perang tidak juga kunjung terjadi. Cina merupakan negara yang kuat dan mampu dalam ekonomi dan pertahanan keamanan, di mana peaceful rise menjadi dasar doktrin bagi perilaku politik luar negeri Cina. Ini dibuktikan dalam bagaimana Cina tetap tidak menonjolkan diri dalam kasus politik luar negerinya sambil membawa ide perdamaian daripada bersifat agresif. Konsep peaceful rise berasal dari harmoni Konfusianisme yang lebih menunjukkan sikap fleksibel dan tampil sebagai kuasa teks penyeimbang kedaulatan Laut Cina Selatan. Konsep peaceful development membawa Cina pada investasi ekonomi di Asia Tenggara dalam ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 telah membuka peluang Cina untuk menanamkan investasi ekonomi di 10 negara Asia Tenggara. Tahun 2001, Cina resmi mengakui dan menjadi anggota WTO hingga 1 Januari 2002. Kemudian, Cina juga mulai bergabung aktif dalam organisasi-organisasi regional seperti G20, OPEC, APEC, PAC, ARP. Langkah ini kemudian diikuti dengan usaha perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area. Belt on Road Initiative berasal dari nilai-nilai Konfusianisme yang dirumuskan dalam model pembangunan damai yang menyatukan jalur sutra daratan maupun jalur sutra maritim. Kerjasama yang dilakukan melalui BRI diyakini mampu mengimplementasikan model pembangunan ekonomi Konfusianisme, yaitu ekonomi keluarga, di mana setiap negara yang tergabung dalam BRI dianggap sebagai keluarga Cina. Profesor Mahesh Ranjan mengatakan bahwa BRI adalah diskursus Cina dengan tujuan setiap jalur perdagangan BRI dapat akan memiliki dampak kemakmuran yang sama. Dampak Konfusianisme yang diimplementasikan melalui BRI yang melewati jalur perdagangan internasional di Laut Cina Selatan memberikan dampak perdamaian karena memiliki nilai-nilai harmoni dan kemakmuran yang bersama. Dampak lain yang terlihat pada kebijakan Filipina di era Duterte yaitu Pivot to China. Ini adalah kebijakan pembangunan damai yang dikeluarkan oleh Cina untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Filipina dengan mengadakan pergeseran kebijakan yang mana secara historis pada awalnya mengarah kepada Amerika Serikat, namun di era Duterte ini mengarah pada Cina. Presiden Aquino pada tahun 2011 sampai 2016 memerintahkan Angkatan Bersenjata Filipina untuk mempertahankan teritori, memperdalam kerjasama keamanan Filipina dan Amerika Serikat, membeli alutsista dari Amerika Serikat, serta meminta jaminan keamanan sepenuhnya dari Amerika Serikat berdasarkan Mutual Defense Treaty pada tahun 1951. Implikasi yang paling signifikan dengan adanya kebijakan ini adalah lahirnya Enhanced Defense Cooperation Agreement yang menyediakan jaminan keamanan strategis bagi Filipina, yang mana juga bertujuan untuk mencegah ekspansi militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Sistem intrusif yang dijalankan Amerika Serikat di Filipina berdampak pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Karena kekuatan militer Cina lebih tangguh dibandingkan Filipina, jadi pemerintah Duterte menawarkan sebuah solusi eksplorasi bersama atau Joint Exploration Pact antara Cina dan Filipina dalam mengelola sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Thank you for watching.